seluruh Indonesia. Kayaknya nunggu-nunggu nih rapat hari ini. Jadi tadi dicek dulu apakah Eliano sudah ada di Zoom? In English please, in English please. Yes. Hi. Good afternoon, Eliano. Hi, can you hear me? Welcome to this important session. It is a pleasure to have you as we discuss the next step in the process of your naturalization. We appreciate your commitment to representing Indonesia on the football field, and we look forward to a productive meeting today. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga beserta PSSI atas kerja keras dan komitmennya dalam membangun persepak bolaan di Indonesia. Tidak lupa juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Timnas Indonesia atas prestasi yang membanggakan belakangan ini, dan kita semua yakin keberhasilan adalah buah dari kerjasama yang solid dan dedikasi tanpa henti. Berikan semangat ya kepada Menpora dan juga PSSI, kita semua mudah-mudahan kita terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini sudah hadir 6 ya Pak? 7, wow 7 fraksi. Dengan demikian quorum sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, agenda raker hari ini adalah 1. Membahas pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet sepak bola atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers. Dan agenda lain, ini saya sih berharap kalau bisa nih Mas Menteri, kita adakan sedikit diskusi terkait dengan PON, karena kami merasa bahwa akhir-akhir ini banyak sekali perhatian kita tertuju ke sana, dan Mas Menteri sangat luar biasa sekali ya, bersedia untuk melayani dan menanggapi segala hal jika ada pertanyaan-pertanyaan dari anggota ataupun masukan-masukan. Kita sendiri di Komisi 10 insya Allah akan menghadiri penutupan PON yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 mendatang di Medan. Gimana teman-teman? Gak apa-apa ya, sebentar ya, kita mungkin waktu Mas Menteri setuju tidak? Selain soal naturalisasi, kita bincang-bincang sedikit terkait dengan PON. Terima kasih. Ya, setuju ya. Baiklah, pimpinan Komisi 10 DPR RI telah menerima surat penugasan dari pimpinan DPR RI nomor T/522/PW.11.01/09/2024 tertanggal 12 September 2024 dengan substansi bahwa rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah tanggal 12 September 2024 berdasarkan surat masuk dari Presiden RI dengan nomor R47-09-09-2024 dan R48-Pres-09-09-2024 tertanggal 11 September 2024 menyetujui pembahasan pertimbangan pemberian kewarganegaraan RI atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers diserahkan kepada Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI, dan apabila pembahasan telah selesai maka diharapkan untuk segera memberikan laporan kepada pimpinan DPR RI. Atas dasar surat tersebut, maka Komisi 10 perlu membahasnya bersama Menpora RI dan juga PSSI dalam raker hari ini. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, inilah pokok-pokok substansi yang perlu dijelaskan secara singkat oleh Menpora. Namun sebelum itu kita sepakati sampai pukul berapakah kita akan mengakhiri rapat kita? 10 menit, 20 menit, 1 jam.
Setengah 4. 15.30. Nah, boleh ya, 30 menit ya. Oke, terima kasih. Baiklah, kalau gitu tidak menunggu lagi, kami persilahkan kepada Menpora Republik Indonesia untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda raker kita pada hari ini. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pemuda, salam olahraga, salam pramuka. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 10 DPR RI, yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap dan juga seluruh pejabat terkait di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, sesuai dengan agenda utama rapat kerja hari ini, yakni pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan RI kepada atlet sepak bola untuk pertama Saudara Eliano Johannes Reijnders dan Saudara Mes Victor Joseph Hilgers. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap pemilihan keolahragaan nasional, khususnya cabang olahraga sepak bola. Yang pertama, langsung ke profil usulan pemain naturalisasi sepak bola. Nama Eliano Johannes Reijnders dan tempat Finlandia, 23 Oktober 2000 dan usia 23 tahun, kewarganegaraan asal Belanda, posisi bermain back tengah, tapi tadi menurut Pak Hamdan winger dia back tengah atau winger juga. Klub saat ini PEC Zwolle, level kompetisi tier 1 Belanda, keturunan Indonesia dari darah ibunya, di mana ibu dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya bernama Jance Leka Tompesi. Lahir di Master Cornelis di daerah Jatinegara, Jakarta. Dapil. Master Cornelis, rumah sakit ini dulu. Iya. Ini rumah sakit. Daerah Master. Oh, daerah Master, Bu. Master. Jakarta Timur. Master. Oh, dapilnya Pak Putra Muhammad. Iya benar. Pak rumah saya Jatinegara tapi saya nggak tahu daerah ini, Pak. Konstituen. Nanti tanya ke Eliano ya. Ya, jadi ini atlet hasil dapilnya Pak Putra Nababan. Jadi pasti Pak Putra mendukung. 29 Desember 1947, ibunya bernama Angelina Shane Leka Tompesi, lahir di Jakarta 18 November 1976, dan Eliano juga memiliki istri yang keturunan Indonesia. Di paparan kami sampaikan fotonya biar bisa melihat betapa aslinya Indonesia dari atlet tersebut. Dan selanjutnya langsung menuju di kelebihan atlet Eliano Reijnders, di mana setelah bermain secara konsisten di Liga Utama Sepak Bola Profesional Belanda selama 4 tahun terakhir, ia telah diturunkan di beberapa posisi di lapangan sebagai pemain serba bisa. Dan mungkin bukan salah satu pemain Belanda pada umumnya yang bertubuh besar dan kuat, tetapi gaya bermainnya cerdas di liga yang menuntut fisik telah menjadikannya salah satu pemain terpenting di klubnya. Dan ia merupakan pemain serba bisa atau ditempatkan di banyak posisi, bisa bermain di sayap di kedua sisi, sementara ia juga nyaman bermain sebagai bek kanan seperti yang diminta. Karena gaya bermainnya yang cerdas dan orientasi pada keterampilan, bukan salah satu pemain yang rentan cedera yang mungkin tidak tersedia karena ia dipanggil untuk mewakili negara. Dan oleh karena itu, dengan ini ditambah dengan keserbabisaannya, pasti akan membawa lebih banyak pilihan dan memberi energi bagi tim nasional Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Kelebihannya pada pace, passing, work rate, teknik, dan versatility. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi. Yang pertama, mengapa memilih Eliano Reijnders untuk proyek jangka panjang dan pendek? Pasti karena memiliki pengalaman sepak bola internasional
sebagai pemain muda. Selanjutnya, kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka pendek atau di bawah 5 tahun sebagai berikut. Bahwa pemberdayaan atlet yang dimaksud dalam jangka pendek diperlukan untuk FIFA World Cup 2026, kualifikasi, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, dan juga kajian proyeksi pemberdayaan atlet dimaksud untuk jangka panjang di atas 5 tahun sebagai berikut. Pemberdayaan atlet yang dimaksud untuk target jangka panjang adalah untuk menuju ranking 100 besar FIFA atau 10 besar Asia FIFA Matchday. Selanjutnya untuk profil usulan pemain naturalisasi sepak bola atas nama Mes Victor Joseph Hilgers. Tempat dan lahir Belanda 13 Mei 2001. Usia saat ini 23 tahun dan klub saat ini FC Twente. Level kompetisi Tier 1 Belanda, posisi bek tengah. Keturunan Indonesia dari darah ibunya di mana nenek dan kakeknya merupakan kelahiran Indonesia. Kakeknya bernama Hendrik Victor Tombeng, lahir di Ambon 22 April tahun 1924. Neneknya bernama Muhija Mohtar, lahir di Jakarta 4 Mei 1926. Ayahnya bernama Vincent Franz Hilgers dan ibunya bernama Linda Tombeng. Dan selanjutnya kelebihan atlet Miss Hilgers yaitu pemain teratas yang menjadi sorotan pelatih kepala Shin Tae-yong saat ia melatih tim nasional U20 dalam persiapan Piala Dunia FIFA U20 2021 sebelum turnamen dibatalkan karena virus COVID. Sebagai mantan pemain timnas Belanda U21, ia melakoni debutnya di Liga Sepak Bola Papan Atas Belanda yaitu Eredivisie di akhir masa remajanya sebagai salah satu bek tengah utama klub ternama Belanda yaitu FC Twente. Mes Hilgers merupakan center back yang memiliki defensive skill dengan gaya bertahan yang baik, memiliki kaki kanan dan kiri sama kuat dengan bisa ditempatkan di posisi line kanan atau kiri belakang. Sebagai center back, dia dapat melakukan intercept dengan baik. Dia menjadi pemain dengan karakter agresif lewat zona marking dan high pressing yang kuat, menjadikan sebagai salah satu pemain dengan persentase tackle tersukses di Liga Belanda dengan keunggulan skill yang dimiliki pada tahun 2022, masuk dalam daftar center back U23 potensial Belanda. Pertimbangan memberikan rekomendasi naturalisasi yang pertama, mengapa memilih Mes Hilgers? Karena memiliki pengalaman sepak bola internasional sebagai pemain muda mewakili tim nasional Belanda di level U21 dan kajian proyek pemberdayaan atlet untuk jangka pendek sebagai berikut. Diperlukan untuk kualifikasi FIFA World Cup 2026, ASEAN Qualifiers Round 3 tahun 2024 dan 2025, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, AFC ASEAN Cup Saudi Arabia 2027, dan kajian proyeksi pemberdayaan atlet untuk jangka panjang sebagai berikut. Terkait untuk meraih target ranking 100 besar FIFA atau 10 besar Asia FIFA Matchday. Dan pimpinan dan para anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat, demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama yaitu pembahasan pertimbangan kewarganegaraan RI sesuai surat masuk dari Presiden RI untuk 2 atlet warga negara asing atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Mes Victor Joseph Hilgers. Kiranya permohonan ini dapat disetujui atas perhatian dan kerjasama yang baik selaku mitra kerja selama periode kerja kami selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, baik melakukan kehilafan maupun kesalahan. Kiranya dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Prestasi yang dicapai dalam bidang keolahragaan, pelaksanaan pelayanan kepemudaan, dan pembinaan kepramukaan tidak lepas dari peran penting serta pimpinan dan para anggota Komisi 10 DPR RI yang terhormat. Jalannya dinamika dialog dan komunikasi dalam perjalanan selama ini semoga dapat diabadikan sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.
Seluruh keluarga besar Kementerian Pemuda dan Olahraga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan melindungi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi sedih ya, seperti udah mau perpisahan. Padahal saya mau kasih pantun untuk Mas Menteri ini. Terpesona akan panah asmara, menyanyi lagu cinta bak pujangga. Semoga Mas Dito tetap jadi Kemenpora, siap majukan pemuda dan olahraga. Bukan kita sih yang nentukannya ya, kan doa boleh. Teman-teman semuanya, terima kasih ya karena Menpora sudah menyampaikan pertimbangan-pertimbangan penting untuk pemberian naturalisasi dan kelebihan-kelebihan dari masing-masing atlet yaitu Eliano dan Meis. Baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang, pertimbangannya silahkan kepada teman-teman anggota Komisi 10 yang hadir untuk bisa memberikan tanggapan saran singkat kepada Menpora. Kami persilahkan mungkin mulai dari fraksi PDIP yang punya dapil ada di sini tadi, dapilnya Eliano dan juga ada Pak Andreas NTT. Siapa duluan? Ibu pimpinan disampaikan oleh Pak Andreas. Oh, Pak Andreas. Karena mataharinya terbit dari timur terlebih dahulu dari tempat Pak Andreas. Silakan Pak Andreas. Terima kasih Pak Andreas. Bisa juga menyapa Eliano yang sudah ada di Zoom, mendengarkan dengan cermat hal-hal yang disampaikan oleh para anggota. Silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih pimpinan. Teman-teman Komisi 10 yang saya hormati, Pak Menteri, Pak Sesmen dan seluruh jajaran Kemenpora yang kami banggakan, juga yang hadir di Zoom ini siapa? Rangers, Eliano Rangers, Eliano Rangers. Halo Eliano. Oke, baik. Kami dengan senang mendengar bahwa penjelasan dari Pak Menteri tadi berkaitan dengan kualifikasi dari dua pemain ini. Tentu ini merupakan suatu langkah untuk mendorong prestasi sepak bola Indonesia yang sekarang sedang naik daun. Dan jangan sampai kita kembali mundur dengan ini, karena peringkat FIFA tim Indonesia juga selalu menjadi lebih baik, dan terutama di dalam proyek-proyek yang berkaitan dengan kompetisi resmi FIFA. Terakhir kita sedang mengikuti kualifikasi untuk periode ketiga di dalam kualifikasi Piala Dunia. Saya kira kedua pemain ini akan memperkuat pada posisinya masing-masing seperti yang tadi sudah dijelaskan. Tentu dengan catatan bahwa ya selama ini kita melihat bahwa pemain-pemain yang melalui proses naturalisasi memang benar-benar menunjukkan kualifikasi pemain yang patut kita banggakan. Artinya ya dengan segala macam disputable yang terjadi di media sosial soal keturunan, tapi saya kira semua hal ini terbantahkan ketika di lapangan. Ketika teman-teman anak-anak muda ini memang berjuang dengan membawa Garuda di dada, dan mereka memang berjuang bermain dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perjuangan membela tim Indonesia. Saya kira ini merupakan suatu kebanggaan, dan kita harap kedua pemain saudara kita ini, saudara Eliano Johannes Renders dan Miss Victor Joseph Hilgers, ini juga akan menunjukkan kualitas yang sama atau melebihi kualitas-kualitas yang sudah ada, sehingga dengan demikian kita akan mempunyai banyak pilihan. Saya kira sepak bola modern sekarang ini adalah hal yang sifatnya universal, fenomena universal.
dari manapun mereka berasal, ketika mereka membela suatu tim, mereka bermain dan ya dengan keseriusan, bermain dengan sungguh-sungguh. Di tengah sepak bola kita yang kita lihat kemarin, dengan segala macam kontroversinya, saya kira teman-teman ini bisa memberikan warna baru di dalam dunia persepak bolaan kita. Kita tidak perlu malu, kita tidak perlu merasa rendah diri untuk menaturalisasi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Saya kira ini alasan yang bisa menjadi alasan kami untuk memberikan dukungan kepada saudara Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers untuk diterima menjadi warga negara Indonesia dan bermain untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan yang sudah memberikan kata persetujuannya, dan selanjutnya perwakilan dari fraksi Partai Golongan Karya Pak Adrianus Asia Sidot. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga beserta seluruh jajarannya. Terima kasih atas paparan Bapak Menteri yang memperkenalkan dua pemain yang akan dinaturalisasi, dan juga untuk Emiliano. Good afternoon, Emiliano. How are you? Hello, I'm fine, thank you. How are you? Okay, thank you. I'm fine. Terkait dengan naturalisasi Eliano Johannes Reinders dan Miss Victor Joseph Hilgers ini, saya kira karena ini sudah melalui proses yang panjang dan cermat, baik dari PSSI, kemudian juga Kemenpora, dan juga dari pihak-pihak terkait lainnya. Sepanjang ini memang untuk kejayaan sepak bola Indonesia yang memang saat ini kita sedang berbunga-bunga ya dengan tim kita, tim nasional kita, khususnya yang mengikuti kompetisi untuk Piala Dunia, yang bisa menahan imbang Australia dan Arab Saudi yang peringkatnya jauh di atas kita. Dan ini saya kira ini satu prestasi yang patut diacungi jempol, patut kita beri penghargaan ya, dan patut dilanjutkan ya. Selamat untuk PSSI, selamat untuk Pak Menpora dan jajaran atas prestasi ini, dan tentunya kita berharap bahwa mimpi kita untuk mendapatkan peringkat 100 dunia atau 10 besar Asia ini, insya Allah mudah-mudahan bisa terpenuhi dengan kondisi kualitas pemain kita yang saat ini ada. Saran kami tentu pemain-pemain asli ya, anak-anak kita yang memang lahir di Indonesia, besar di Indonesia dan bermain untuk Indonesia juga jangan ditinggalkan. Artinya mereka juga tetap harus ada program pembinaan. Jadi kita tidak hanya kekuatan sepak bola Indonesia itu tidak hanya tergantung dari pemain-pemain naturalisasi, tapi juga pemain-pemain lokal dengan terus mencari talenta-talenta anak muda kita dari seluruh Indonesia. Kadang-kadang memang ironis ya, kita memikirkan 270 juta jiwa penduduk Indonesia dengan mungkin sekitar 80 juta anak mudanya atau bahkan lebih,
tapi mencari 12 orang saja susah gitu kan untuk main bola. Nah, saya berharap bahwa PSSI juga Menpora tentu punya program khusus, program prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia. Tapi juga tentu berkaitan dengan cabang-cabang yang lain juga ya, sesuai dengan undang-undang keolahragaan yang sudah kita sepakati bersama. Pada dasarnya kami dari fraksi Partai Golkar atas izin Ibu Ketua menyetujui dan mendukung proses naturalisasi Saudara Eliano Johannes Renders dan Saudara Mes Victor Joseph Hilgers ini sebagai pemain sepak bola dalam jajaran PSSI Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan selanjutnya kita beri kesempatan kepada fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Silakan, dan seluruh anggota Komisi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Saudara Menteri, seluruh jajaran, Saudara PJ Gubernur Lampung, Sekjen PSSI, seluruh jajaran, dan anggota ESKO. Tentu dengan sangat gembira sekali ya, kita ingin timnas kita berbicara dan menggembirakan. Luar biasa gembiranya bangsa ini setelah melihat timnas kita bermain begitu luar biasa. Ya, seluruh mata di pelosok-pelosok Indonesia ini perhatiannya ke lapangan bola PSSI, timnas kita main. Nah, kita maklum dengan padatnya kompetisi FIFA ini, negara mau tidak mau menyiapkan timnya sekuat mungkin. Dan banyak juga negara anggota FIFA yang tidak mampu ikut, dia menyerah, tidak ikut kompetisi. Tapi Indonesia terus berada peringkat yang ikut kompetisi level-level atas. Ini sangat membanggakan. Nah, ada apa saja kompetisi FIFA, saya lihat ini ikut, sungguh sangat menyenangkan. Nah, tapi kalau kita lihat pun negara-negara lain seperti ini juga. Jadi kita nggak usah khawatir ya, Indonesia kok begini-begini. Dan negara lain pun seperti ini. Karena mereka tanpa cara begini pelompatannya itu sangat lambat. Ya, sangat lambat. Ya, dan wajar. Jadi naturalisasi ini hal yang wajar saat ini dengan model kompetisi FIFA seperti ini. Nah, tapi kita harus berpikir what next? Bagaimana setelah mereka ini, paling daya tahan mereka 3 tahun, sekitar itulah. Kita harus, kan tidak mungkin terusan naturalisasi. Ini harus kita pikirkan. Maka saya berharap kita mulai menyiapkan timnas U12, terbaik-terbaik di Indonesia, timnas U14, U16, ya, U18, U20. Inilah nanti bakal pengganti dan kualitasnya kualitas hebat. Karena dilatih oleh pelatih-pelatih yang berkualitas. Nah, Sinteyong ya jangan hanya konsentrasi ke timnas senior saja atau timnas ini saja. Dia harus juga perhatikan ya, tim pengganti-pengganti ke depannya. Bagaimana 5-10 tahun ke depan tim Indonesia ini harus levelnya di atas dari ini. Ya, jadi Sinteyong jangan gembira saja di atas, tapi yang di bawah ini dia harus jalan dari mulai Papua sampai ke Aceh. Dia harus jalan mencari bakat-bakat pemain berbagai umur. Tugaskan dia. Ya, jadi jangan hanya menikmati timnas saja, tapi tugas dia semula membangun timnas Indonesia harus dia laksanakan. Ya. Jadi ya, saya harap seperti itu. Sinteyong punya tugas khusus lah. Nah, nanti kami minta izin nanti Pak Noroji, tentu kami setuju, tapi gong nanti Pak Noroji yang akan menyampaikan. Kemudian tentang PON, kita sangat prihatin mendengar banyaknya berita-berita miring. Ya, kadang-kadang saya lihat sampai berlebihan sih beritanya. Nah, tidak semua cabur venue cabur itu tidak bagus, tidak semua. Ya, dan tidak semua masalah-masalah itu semua digeneralkan. Jadi banyak juga yang baik. Nah, yang baik ini tetap dijaga, yang tidak baik ini harus diperbaiki. Dan jika ada masalah, tentu saya yakin Menpora, saya baca di media, ya tidak akan membiarkan orang-orang yang nggak benar merusak PON ini. Ya, jadi sikat aja siapa yang mungkin rusak PON ini, apalagi anggaran-anggarannya dimain-mainkan, ini kita sikatlah. Tidak masanya lagi. Tapi kita ingin PON ini betul-betul puncak dari pesta olahraga masyarakat Indonesia di bidang prestasi. Nanti barangkali dievaluasi tentang cabur-cabur, ya kita lihat bagaimana rampingnya cabur dipertandingkan di Olimpiade, ya.
barangkali kita harus berpikir ke sana ya. Jadi nanti mungkin ada cabur yang non olimpiade, non olimpik, ya, non Asian Games, non SEA Games, ada badan khusus mengurus itu. Jadi tidak semua menumpuk di sini ya, cabur sampai 70 lebih ya. Cabur yang dipertandingkan di PON sekarang ini tambah beban terlalu besar bagi tuan rumah. Ini juga membuat persiapan bisa kewalahan. Jadi saya katakan lagi tidak semuanya seperti yang diberitakan, banyak hal yang baik bisa kita ambil dari pertandingan-pertandingan di PON Sumatera Utara dan Aceh ini. Itu saja. Terima kasih. Kita Kang Nuroji, silakan dilanjut. Silakan Pak Nuroji. Ya, sedikit menambahkan pimpinan yang saya hormati dan anggota serta Pak Menteri dengan seluruh jajaran. Ya, strategi naturalisasi ini tadi disampaikan oleh Prof. Johar, saya setuju aja ya. Tapi jujur kebanggaan itu bagi saya berkurang ya. Karena dari komposisi mungkin ya terlalu banyak yang dinaturalisasikan, bahkan hampir satu tim ya. Nah, politik ini atau strategi ini saya rasa nggak bisa dilakukan terus menerus dalam jangka panjang sebagai cara untuk menjadi juara atau cara instan untuk menjadi juara. Mungkin bangsa lain bisa ya, seperti Jepang atau Korea. Walaupun ada beberapa orang, tapi tidak sebagian besarnya gitu. Jadi Kemenpora dan KONI harus, PSSI harus punya strategi lain yang lebih mengedepankan nasionalisme yang, dan khususnya yang dari keturunan Belanda Indonesia ya saya sepakat aja, tapi yang sama sekali ya, tidak ada darah Indonesianya mungkin yang perlu dikurangi ya. Karena kita tahu hubungan Indonesia dengan Belanda ya memang banyak orang-orang keturunan Indonesia di sana. Nah, ke depan harus punya strategi lain ya. Saya jujurnya tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan-kemenangan PSSI. Karena yang main bukan akamsi ya, anak kampung sendiri. Ya. Sama di kampung saya juga saya pembina sepak bola gitu, perkumpulan sepak bola ya. Ada 1-2 naturalisasi juga. Jadi di kampung-kampung ada naturalisasi juga Pak, bingung saya. Jadi nasional akamsinya sedikit di kampung juga ikut-ikutan sewa pemain. Saya bilang ini sih udah jadi apa tadi ya, nggak membanggakan lah kalau buat saya. Ya, mudah-mudahan nanti ketemu Pak Menteri ya strategi lain selain instan begini ya. Buat saya nasionalisme itu satu harga mati dan ya bagi yang punya keturunan Indonesia, bagi saya nggak ada masalah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Nuroji, dan nanti kita akan dengarkan respon dari Menpora dan juga dari PSSI. Namun sebelum itu kita beri kesempatan terlebih dahulu kepada fraksi PKS, Pak Fikri, dan last but not least nanti dari fraksi Partai Amanat Nasional ya Teh Desi. Waduh, dan tadi ada Pak Mustafa Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri dan jajarannya, kemudian ada 2, tapi satunya lagi main ya. Siapa bacanya gimana nih? Mes Victor Joseph Hilgers, sama satunya Eliano Johannes Reinders. Nah, saya nggak bacanya benar apa benda ini. Eliano ini. Eliano aja yang mudah ya. Nah, Eliano. Ini asli mana nih? Eliano? Jatinegara. Jatinegara. Bukan, tapi katanya dari Finlandia ya, dari Finlandia.
Otis Katarina. Apa Dewi Sartika? Lanjutannya, Kampung Melayu atau gimana? Jatinegara. Jatinegara. Nah, ini tadi saya dengar dari Finlandia karena Komisi 10 sudah pernah ke Finlandia. Tapi tidak belajar tentang sepak bola, tapi belajar tentang pariwisata dan pendidikan. Ini tempatnya Eliano benar ya, Finlandia? Lahirnya. Oh, lahir. Hello, good afternoon, Eliano. How are you? Yeah. Tadi saya baru ngomong bahwa Commission 10 has visited in Finland ya, itu dia. But not to learn about football, but to learn about tourism and education. Chocolate? No, chocolate is Swiss and France. Yes. Saya kira saya selamat saja ya. Congratulations on becoming an Indonesian citizen and be a good citizen and raise your country to be the best at world level through football. Do you hear me? Oh ya. Yeah. Yes. Saya kira tidak ada opsi karena ini kan skema untuk meningkatkan sepak bola, dan setuju atau tidak setuju, sungguhnya ini sedang berjalan dan Presiden meminta untuk memberikan kewarganegaraan. Saya kira orang lain saja yang tidak punya kepentingan apapun untuk meminta menjadi warga negara, saya kira kita sangat senang. Nah, saya kira ini sebagai warga negara kami apresiasi dan kami sangat senang. Oleh karenanya ya, jangan hanya untuk kepentingan tertentu, tapi memang ketika menjadi warga negara, bagaimana menjadi warga negara yang baik dan mengangkat nama Indonesia. Tetapi khusus untuk Kemenpora, jadi kalau persetujuannya saya kira jelas ya, karena ini skema bagaimana mengangkat. Jadi diskusi kita bahwa tenis meja, kemudian bulu tangkis dan sebagainya itu DNA kita di situ sebetulnya. Dan dari sisi postur dan sebagainya diskusinya nggak panjang. Tapi kalau basket, kemudian termasuk bola voli dan sepak bola, itu kita kadang mengeluh, bahkan naturalisasi pun ukurannya tetap masih lebih kecil kita daripada dari pemain lain. Nah, sehingga untuk jangka panjang, kenapa tidak kita berpikir agak keluar dari kotak yang kebiasaan. Jadi misalnya negara-negara lain sampai berpikir apa memungkinkan seperti genetic engineering ya, menikahkan anak-anak kita dengan yang berbentuk yang berpostur besar-besar gitu. Seperti saya dengar di Cina misalnya, besar seperti menteri ya, seperti Menpora, jangan hanya Menporanya saja yang gede, tetapi pemain sepak bola itu kalau bisa besar-besar gitu. Mas Menteri ini kalau nggak salah basket ya, basket, jadi basket itu. Tapi menurut saya diskusi ini relevan. Jadi selanjutnya, karena kan sport science kan digalakkan di Kementerian Pemuda Olahraga. Kenapa tidak kita tidak berpikir tentang itu? Menurut saya tidak hanya naturalisasi, tetapi juga ke depan kita seperti apa. Karena kalau kita mengandalkan yang yang apa adanya saja, yang dari kampung itu juga mungkin akan lama. Dan luar biasa kita dikagumi seperti Andik Firmansyah, itu kan dikagumi oleh David Beckham misalnya. Tapi karena bentuknya ukurannya kecil sehingga tetap saja ada masalah, ada keterbatasan. Padahal dari segi teknik luar biasa. Sekali lagi David Beckham saja mengagumi cara gocek bola dan seterusnya. Nah, oleh karenanya menurut saya bukan hal yang mustahil ketika kita berpikir tentang sepak bola, kita bagaimana juga berpikir tentang postur dan seterusnya. Jadi tidak hanya naturalisasi, tapi mungkin hubungan-hubungan lain, masalah pendidikan, budayaan dan sebagainya. Saya kira begitu. Sekali lagi, kalau tentang persetujuan, saya prinsip
lanjut saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari fraksi PKS juga menyetujui dengan beberapa saran dan catatan yang nanti bisa direspon. Dan terakhir ini dari fraksi Partai Amanat Nasional, pastinya Eliano juga ingin mendengar suara Teh Desi Ratnasari. Mangga. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mas Menteri bersama seluruh jajarannya dan juga PSSI yang sudah hadir, Pak Ses Kemenpora, terima kasih sudah hadir. Anggota DPR RI yang juga hadir Komisi 10, terima kasih. Dan hello Eliano. Hello, I hope you're fine there. And so we welcome you as an Indonesian citizen later on, inshallah. But the most important, please, we really hope you can collaborate and also you can adapt with the Indonesian culture and with Indonesian team player as an Indonesian, not as who you are now. Tentu, thank you so much. Tentu yang paling penting sekali, Mas Menteri, yang harus terus dipikirkan adalah bagaimana semua tim player yang berasal dari naturalisasi atau sistem naturalisasi ini bisa menjadi sosok Indonesia yang tidak memisahkan diri, karena kadang-kadang kita terfikir bahwa secara teknis kita hanya berpikir bagaimana bermain cantik untuk meraih prestasi sepak bola kita di tingkat nasional maupun internasional. Tapi kita cenderung melupakan akses psikologisnya yang dirasakan juga oleh para tim playernya yang hadir, yang murni orang Indonesia tanpa melalui sistem naturalisasi. Nah, oleh karena itu tim building dalam konteks teknis permainan ditunjang juga oleh tim building dalam konteks psikologis, jangan dilupakan. Karena ini yang akan membuat mereka tetap menjadi tim yang solid untuk kemudian bisa meraih prestasi Indonesia. Itu catatan yang terpentingnya. Semoga apapun prestasi yang disampaikan oleh Mas Menteri, tentu dengan persetujuan dari PSSI juga, bisa dimudahkan Allah untuk bisa mencapai apapun yang diniatkan bersama. Fraksi Partai Amanat Nasional dalam hal ini insya Allah menyetujui naturalisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia terhadap Saudara Eliano Johannes Reizeners dan Saudara Miss Victor Joseph Hilgers. Tentu juga semoga ini dimudahkan Allah untuk bisa menjadi orang Indonesia yang mengikuti tradisi Indonesia, yang menjadi kebanggaan Indonesia dan membawa nama baik Indonesia mulai sepak bola, tidak hanya dalam konteks saat ini saja tapi juga dalam konteks jangka panjangnya bisa membangun sepak bola Indonesia. Yang terakhir ingin kami sampaikan adalah saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri tempoh hari di Raker beberapa waktu lalu terkait dengan cabur-cabur yang memang out of the box. Yang tentunya ini akan diperkuat di wilayah-wilayah tertentu yang mana kita tidak perlu merubah mereka untuk menjadi pesepak bola semua. Tapi kita apresiasi kekuatan-kekuatan mereka menjadi orang-orang yang memang sesuai dengan kulturnya dan sesuai dengan kearifan lokalnya sehingga kita bisa mengapresiasi kekayaan yang mereka miliki dan kekuatan yang mereka miliki sehingga menjadi kebanggaan mereka dan Indonesia menjadi diverse, menjadi lebih banyak keragamannya, cabur-cabur yang memang menjadi kekuatan Indonesia. Jangan sampai dibikin satu. Zaman dulu kan kita banyak ya karbohidratnya, makannya banyak makanan apa-apa kan. Ada yang pakai jagung lah, ada yang ketela lah. Sekarang semuanya dikasih beras, dikasih nasi. Jadi bingung. Nah oleh karena itu saya sangat setuju untuk mempertahankan kearifan lokal dan kekuatan-kekuatan lokal untuk cabur-cabur sehingga yang berbeda, yang tidak menjadi cabur super prioritas di Kemenpora. Seperti yang kemarin kita ketahui yang menyumbang emas di Olimpiade adalah justru bukan cabur-cabur yang super prioritas yang diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpora. Itu saja catatan dari kami fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada lagi nggak yang sudah cukup ya? Sudah semuanya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapan, saran dan persetujuannya.
saat ini kita bisa mendengarkan Menpora untuk menyampaikan respon atas catatan-catatan dari para anggota Komisi 10, dan setelah itu dilanjutkan mungkin teman-teman dari PSSI, Pak Sekjen, also maybe Eliano, Ibu Desi tadi want to know how do you plan to adapt to the culture and style of play in Indonesia, and some other question from our colleagues. How do you see your role in helping the team achieve success in international competitions? Kita mau dengerin juga lah ya suaranya Eliano, mungkin beberapa hal yang maybe you want to explain how atau what do you think will be the biggest challenge after joining the national team later. Nah, teman-teman semuanya, kita dengarkan dulu. Bu Ketua, sebelum Iriano, kalau yang Miss Victor Joseph Hilgers ada nggak di sini? Miss sedang main. Oh, lagi main. Iya. Oke. Ya. Sayang ya, tapi nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita berdialog juga dengan Miss. Dan tadi Ibu Dr. Desi Ratnasari, seorang psikolog ya, mengingatkan kita tentang pentingnya psikologi di dalam olahraga ya. Jadi ingat ketika kita membahas ini, satu catatan yang juga menurut kami sangat penting gitu ya, bagaimana supaya teman-teman yang sudah bergabung di dalam national team melalui proses naturalisasi ini bisa segera berkontribusi bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Silahkan kepada Mas Dito, dan setelah itu Mas Yunus. Sekjen dulu, boleh. Silahkan. Atau Eliano dulu. Oh. Eliano? Yes. Yes. Okay. We want to listen some of your thought about your plan later. Can you? Yeah. I mean, for example, how you plan to adapt to Indonesian style of play, which may be different with yours, and other thing that you think important for us today to listen, please. So for the team, you mean? Yeah, for team. So how do you see your role in helping the team to achieve their success in international competition or whatever? Just want to listen your. Yes. I can play on different positions. And I like to play in a team. I work work together with my team players. And because I already play on a high level in Holland, I think I can help the team to achieve the World Cup and maybe win one day some prizes. Eliano, in your thought, what are the biggest differences you have noticed between football in your country and in Indonesia? The big difference is, I think Indonesia is like a big country and everyone loves football. And in Holland is like, there are people who love football, but there are also people who love other things. Wow, menarik sekali ya. Ada lagi nggak pertanyaan untuk Eliano khusus? Eliano. Yes. What are your thoughts on Indonesian football fans who are known for their passion and enthusiasm, so they can't wait for you to join the Timnas? It's so good. I saw the game against Australia. 70,000 people in the Wow. stadium. Everyone was singing. And Oh, dia that's datang in ya? the stadium. Kita di sana ya? I think
I think outside the stadium, also a lot of people who are happy that Timnas is playing good. Yeah. 2 points, and I think everyone is happy. I see it on social media also. Everyone is happy that they have 2 points now already, and I think it will be more. Yeah. Okay. Hopefully the support from your fans will keep you motivated and committed to give your best for Indonesia. Thank you, Eliano. Oke, beri semangat dulu ya untuk Eliano yang jauh di sana. Baik, Pak Sekjen, silahkan dari PSSI mungkin bisa menanggapi dan juga menambahkan informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Siap. Terima kasih pimpinan. Izin Pak Menteri, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami izin pula menyampaikan salam Pak Ketua Umum PSSI, salam hangat dari beliau dan ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk Komisi 10 yang telah memberikan dukungan support kepada kami Federasi PSSI atas berhasilnya saat ini timnas kita yang kita tahu bersama prestasinya semakin meningkat, tidak terlepas dari dukungan Komisi Bapak Ibu Komisi 10 termasuk Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, dan ini tentu sangat membanggakan bagi masyarakat sepak bola Indonesia. Ada fenomena yang sangat menarik yang mungkin kami laporkan kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama, bahwa kunjungan kami ke daerah-daerah ke pelosok tanah air, saat ini laporan dari pengurus PSSI sampai ke tingkat daerah, sekolah sepak bola, akademi sepak bola saat ini semakin digandrungi oleh anak-anak Indonesia, dan orang tua, ibu mendaftarkan anak-anaknya untuk menjadi murid atau pemain yang ada di sekolah sepak bola dan akademi sepak bola. Ini tidak lain karena begitu euforianya timnas kita saat ini, prestasinya semakin meningkat, dan ini juga memacu peningkatan pembinaan usia dini yang saat ini berada di daerah-daerah. Fenomena berikutnya, bergesernya idola para anak-anak Indonesia yang sebelumnya lebih kepada Ronaldo, kepada Messi, kepada Muhammad Salah, sudah mulai bergeser idola-idola anak-anak muda kita, anak-anak sepak bola kita ke J. Indes, ke Ragnar Oratmangun, ke Sen Patinama, bahkan lebih dahsyat lagi saat ini idola-idola itu ke Martin Pae. Bahkan juga beberapa kunjungan kami ke Yogyakarta, kunjungan kami ke Bandung, UMKM yang khusus untuk memproduksi kaos-kaos, saat ini nama maupun foto yang ada Martin Pae, ada Sen Patinama sudah semakin laku di pasaran lokal di Indonesia. Kami sangat bersyukur, dan inilah niat dan harapan Ketua Umum PSSI, pengurus PSSI untuk memang dipacu untuk meningkatkan prestasi. Tetapi yang sangat penting bagi federasi melalui arahan Ketua Umum atas diskusi dengan Sintayong, ada penambahan untuk pemain-pemain timnas yang memperkuat skuad timnas kita di waktu-waktu yang akan datang. Bahwa kans dan potensi timnas kita insya Allah bisa lolos ke Piala Dunia semakin terbuka lebar dengan kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Kita mampu menahan Arab Saudi yang biasanya tim seniornya sulit untuk kita kalahkan, apalagi main di negaranya. Demikian juga dengan Australia, sama, yang Australia juga penghuni Piala Dunia yang sulit juga untuk dikalahkan oleh timnas Indonesia, tetapi disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari begitu dahsyatnya semangat anak-anak keturunan yang telah menjadi warga negara Indonesia, yang memperkuat tim kita, yang kita tahu bersama bahwa mereka berjibaku untuk menaikkan prestasi
timnas kita saat ini. Kami berterima kasih, maka untuk menambah skuad kita lebih solid lagi, lebih baik lagi, kami menyampaikan dan memohon untuk saudara Aliano, kemudian Miss Victor, kiranya untuk diberikan rekomendasi kembali sebagai warga negara Indonesia yang insya Allah akan memperkuat timnas kita di waktu-waktu yang akan datang. Kami sangat berharap dua anak ini bisa memperkuat timnas kita di medio Oktober yang akan datang, dan atas dukungan Bapak Menteri Pemuda Olahraga kami yakin insya Allah mudah-mudahan dua pemain tambahan yang berdarah Indonesia ini akan bisa secepatnya memperkuat timnas Indonesia. Sekian untuk sementara, terima kasih sekali lagi atas dukungan dan supportnya selama ini dari Komisi 10, dan kami tetap berharap dukungannya kepada federasi, dukungannya kepada timnas Indonesia untuk selama-lamanya. Dalam kesempatan ini melalui pimpinan, Bu, kami sangat berharap untuk bisa dihimbau kepada siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak mengecewakan, mematahkan semangat anak-anak ini. Mereka berjuang berjibaku, dan kiranya siapapun mereka yang ada di luar sana untuk tidak meragukan perjuangannya. Beberapa waktu yang lalu saya menanyakan langsung kepada staf kami, sekretaris timnas, apakah ada keberatan dari anak-anak yang telah menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas ini terhadap ungkapan-ungkapan di medsos yang menyinggung perasaannya. Ada Pak Sekjen, lalu saya tanya apa jawabanmu kepada mereka. Ya saya jawab aja, mereka orang-orang yang frustasi, mereka orang yang tidak waras, dan jangan kamu hiraukan itu. Saya bersyukur sekali lagi kalau mereka lagi bertanya, itu jawaban yang paling penting yang harus kamu lakukan dan kamu sampaikan kepada anak-anak kita. Terima kasih, mudah-mudahan mereka tidak lagi mengungkit-ungkit anak-anak ini, dan kami khawatir mereka akan terganggu semangatnya, kami khawatir mereka akan patah semangatnya, dan akhirnya juga akan memperlemah psikologinya mereka untuk dalam proses perjalanan kami saat ini, proses perjalanan mereka saat ini menuju lolosnya ke Piala Dunia 2026. Terima kasih pimpinan, terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Mas Menteri, kalau gitu saya kasih hadiah satu pantun untuk PSSI. Sungguh indah pemandangan di angkasa, kerap-kelip bintang yang bercahaya. Kerja keras ketum dan jajaran Sekjen PSSI memang luar biasa, kini timnas semakin jaya. Jadi nggak ada yang kecil hati lah ya, saya yakin. Apa yang dimaksud tadi semua sudah memahami ya. Kita beri semangat kepada PSSI dan Kemenpora untuk melanjutkan upayanya. Silakan Mas Menteri. Ya, Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 dan seluruh anggota Komisi 10, dari seluruh program fraksi, saya ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan persetujuan kali ini dalam proses pemberian pertimbangan kewarganegaraan. Menanggapi sedikit apa yang sudah semua menjadi beberapa catatan. Prinsipnya kami dari Kemenpora pastinya memandang pemberian pertimbangan kewarganegaraan pemain naturalisasi ini sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Jadi tidak ada lagi pemain yang tidak memiliki darah Indonesia yang kita proses. Dan ini merupakan sebuah komitmen bersama khususnya PSSI, di mana proses naturalisasi ini dalam rangka jangka pendek membuat lompatan yang jauh agar peringkat Indonesia di FIFA menjadi 100. Akan tetapi secara paralel komitmen kami baik itu pemerintah dan PSSI terkait dengan pembibitan usia muda tidak perlu diragukan, karena bisa lihat bagaimana saat ini bergeliat banyak sekali kompetisi dari U7 sampai U12. Bahkan Kemenpora baru selesai melaksanakan Piala Festival Anak U12 yang salah satunya adalah cabang olahraga sepak bola yang diikuti 16 tim dari nasional.
Jadi ini adalah langkah-langkah yang kami kerjasamakan, kolaborasikan, karena patut kami apresiasi juga PSSI saat ini perolehannya sangat sesuai harapan, dan juga ternyata ini juga membangkitkan bagaimana ekosistem dari olahraga sepak bola itu terjadi, di mana sekarang semangatnya merata, bagaimana pertumbuhan sekolah bolanya, bagaimana antusias anak-anaknya, dan tadi saya sepakat bagaimana saat ini anak-anak muda, baik yang usia dini dan sampai para wanita ini udah mengidolakan pemain-pemain timnas kita, baik yang proses naturalisasi dan juga yang asli akamsi. Marcelino, Arhan, itu dua nama atlet yang paling digandrungi wanita. Jadi ini sebuah pembentukan ekosistem yang sangat baik. Tapi kami yakin komitmen untuk menyiapkan bibit-bibit muda untuk regenerasi selanjutnya itu saya rasa pasti dilakukan terus-menerus. Dan menurut saya tadi disampaikan pemain Cina berbadan besar, walaupun itu udah rekayasa genetik, tapi saya rasa apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya untuk makanan bergizi itu juga dalam rangka bagaimana nantinya kita memiliki generasi muda yang dari lahir udah sehat, Pak. Karena itu penting. Dulu saya ASI-nya 3 tahun, Pak. Makannya gede, Pak. Saya berharap anak Indonesia nantinya semua minimal 3 tahun. Jadi itu kan perlu ibu yang sehat gizinya. Jadi program makanan bergizi itu sudah tepat. Agar ibu-ibu yang menyusui bergizi. Dan juga ada aspirasi terkait olahraga-olahraga yang belum populer. Saya bisa pastikan saat ini justru semua cabang olahraga yang memiliki potensi khususnya di Asian Games dan di Olimpiade itu menjadikan prioritas dari Kemenpora. Bisa dicek, bisa dibuktikan, semua yang dibutuhkan pasti kita sediakan, Bapak Ibu. Jadi itu komitmen kami saat ini sampai Oktober. Ya, semoga menteri selanjutnya tetap melanjutkan. Jadi jangan ragu bahwa kita saat ini ingin bagaimana Indonesia memperoleh peringkat yang baik di Olimpiade dan Asian Games, dan juga bagaimana Indonesia bisa meraih mimpi timnas Indonesianya lolos ke Piala Dunia. Mungkin dari saya sekian, Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang PON, apakah mau direspon sekarang? Nah, kita tambahkan dulu ya 15 menit deh sambil membacakan kesimpulan akhir. Ya, silahkan. Ya, tentang PON, jadi mungkin banyak sekali pemberitaan di luar, khususnya terkait makanan dan juga beberapa venue. Mungkin untuk terkait makanan, memang sempat ada di minggu pertama penyediaan makanan yang kurang memadai, tapi itu langsung dievaluasi dan ditanggap cepat, baik itu dari penyelenggaraan Aceh maupun Sumut, karena makanan itu merupakan tanggung jawab daerah melalui APBD. Tapi saya selalu bilang di media, saat ini pengelolaan PON ini saya tidak mau mendikotomi mana tanggung jawab daerah, mana tanggung jawab pusat. Pokoknya semuanya tanggung jawab Menpora, Bu. Kita pasang badan aja. Luar biasa. Nah, ini kita selalu cepat tanggap, dan memang harus saya jelaskan juga contoh yang terfaktual adanya viralnya snack itu dikasih roti dan susu diganti santan. Itu bisa kami pastikan itu adalah hoaks dan bercandaan oknum. Setelah kita kejar, kita investigasi, langsung akun-akunnya dimatiin, Bu, dan sudah di take down. Jadi memang banyak sekali informasi yang kadang ada fakta, tapi kadang ditambahin hoaks juga. Jadi ini kita harus benar-benar memilah mana yang benar, mana yang tidak. Terkait dengan venue, memang betul, contoh, venue volley itu belum 100% jadi, tapi sudah bisa digunakan untuk pertandingan.
Yang belum bisa digunakan adalah akses jalan dari belakangnya. Karena saat kejadian viral itu, akses jalan utamanya sedang proses sterilisasi. Tapi sekarang jalan belakang juga sudah langsung dikerjakan langsung oleh PUPR dan langsung bisa dipakai. Dan baru saja ada kejadian hari ini menyedihkan, sedikit ada roboh, sedikit bukan roboh ya, atapnya bocor di venue tembak, yang dimana dikarenakan hari ini terjadi cuaca ekstrim yang debit hujannya di atas 100. Tapi alhamdulillah saat kejadian itu tidak dalam pertandingan dan bukan tempat pelatihan atau tanding. Jadi itu adalah tempat atlet menunggu dan sekarang sudah langsung proses perbaikan oleh PUPR. Dan intinya dalam PON kali ini kita ada cabang olahraga sebanyak 65 cabang resmi dan 11 cabang olahraga eksibisi. Jadi totalnya 76 cabang olahraga. Nah ini apa? 76 cabang olahraga berarti ada 76 venue olahraga. Jadi bukan saya membela diri atau membela daerah. Jika ada 1 sampai 5 yang memang tidak sempurna, kami harap maklum, tapi kita juga tanggung jawab dan tindak tegas bagaimana bisa venue-venue ini segera rampung dan sempurna untuk digunakan. Dan tadi Pak Bu Hetifah dan Pak Johar juga sudah berbicara, ya kami pun juga berharap ke depan khususnya terkait PON ini harus ada evaluasi yang sangat komprehensif Bu, seperti yang Raker saya sampaikan. Karena PON ini diatur di undang-undang dan saya rasa ini harus kita secara seksama membahas untuk kedepannya agar porsinya lebih pasti, kewenangannya juga tanggung jawabnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, penentuan tuan rumah, pemerintah pusat itu tidak terlibat Bapak Ibu. Itu proses di internal KONI. Ya ini saya sampaikan kenyataan yang pahit. Mungkin habis ini saya dimusuhin banyak orang, tapi saya tidak ingin ke depan PON ini menjadi suatu hal yang membebani, tidak produktif. Bisa dilihat ke belakang. Berapa PON yang setelah PON ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Saya rasa Kalimantan Timur tidak bisa, Riau sangat menyedihkan, Jakabaring posisi masih bertahan tapi pemerintah Provinsi Sumsel udah sering sekali curhat ke kami. Jawa Barat ya termasuk kategori lumayan aman tapi tidak semuanya. Bayangkan itu Jawa Barat di lokasi yang padat. Papua, ini kita juga ke depan harus ada tindakan yang konkret untuk memastikan keberlangsungan venue-venue di Papua. Nah makanya ini semoga menjadi PON yang bukan terakhir, tapi PON versi yang akan lebih baik. Jadi memang untuk tuan rumah selanjutnya ini lebih baik kita pastikan proyeksi dan juga kepastian keberlanjutannya. Jika memang tidak ada potensi keberlanjutannya, lebih baik terima fakta. Pertama, bisa mengurangi cabang olahraga atau ya pindah lokasi tuan rumah. Dan ini kewenangan yang tidak dimiliki oleh kami. Jadi semoga ke depan ini tata kelola mungkin kita akan duduk bersama pemerintah, legislatif, dan KONI akan bicara hati ke hati bagaimana jangan sampai setiap perhelatan PON malah menjadikan malapetaka di kemudian hari. Mungkin segitu Bapak Ibu, tapi untuk PON Aceh Sumut saya ambil semua tanggung jawab, tidak menyalahkan siapa-siapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Menpora yang telah menyampaikan jawaban. Ibu, Bu Ketua. Iya. Masih mungkin perlu juga pendalaman nih. Satu peristiwa yang cukup menjadi perhatian publik soal wasit, soal pertandingan sepak bola itu.
peristiwanya, terus kemudian karena kontroversi soal siapa yang salah, wasit banyak tuduhan juga soal indikasi wasit dan ada orang di belakang permainan itu gitu. Dan juga bagaimanapun pemukulan itu saya kira tetap tidak bisa diberikan, ditolerir lah di dalam dunia olahraga. Saya kira mohon ini mungkin dari PSI bisa menjelaskan juga soal ini. Terima kasih. Silakan. PSSI Pak, bukan PSI Pak. Izin pimpinan, izin Pak Menteri, terima kasih. Pertama melalui Ketua Umum telah dibentuk tim investigasi, mulai kemarin sudah bekerja, saya juga sudah ke Aceh, tadi pagi balik ke Jakarta, sore ini saya akan kembali ke Aceh untuk melanjutkan tim investigasi, dan mudah-mudahan secepatnya kita dapatkan hasilnya, tetapi yang penting kami sampaikan bahwa atmosfer PON itu memang Pak beda jauh level atau tingginya dibanding penyelenggaraan atau kompetisi Liga 2 dan Liga 1 sangat tinggi, apalagi kalau berhadapan dengan tuan rumah, segala macam faktor bisa saja terjadi di lapangan, dan ini sudah kami wanti-wanti kepada perwasitan, namun ternyata ada hal-hal yang kita saksikan bersama-sama, dan sesegera mungkin tim investigasi ini akan memutuskan untuk sanksi-sanksi bagi pelaku sepak bola yang menodai sportivitas khususnya di PON Aceh baru-baru ini. Insya Allah atas arahan Ketua Umum tim investigasi sementara bekerja, dalam 1-2 hari mudah-mudahan sudah bisa kita umumkan, dan kemarin kami sudah melakukan tahap penegasan langsung dipimpin oleh wasit Liga 1 pertandingan mulai dari Jawa Barat dan Kalimantan Selatan di sore hari semifinal, kemudian malamnya tim PON Aceh dengan tim PON Jawa Timur juga langsung dipimpin oleh wasit Liga 1. Besok perebutan perunggu dan perebutan final emas langsung juga dipimpin oleh wasit Liga 1. Terima kasih. Terima kasih responnya Pak Sekjen. Cukup ya Pak Andreas ya. Saya kira sudah ada respon cepat. Tadi Menpora juga kami apresiasi ya dengan respon cepatnya atas berbagai situasi, dan Prof. Johar tadi mengingatkan hendaknya kita semua juga lebih proporsional memandang segala persoalan yang saat ini sedang kita hadapi pada penyelenggaraan PON. Dan saya juga berharap ini di dalam kesimpulan rapat kita, karena ada 2 agenda, bisa juga dimasukkan poin terkait pentingnya melakukan evaluasi yang lebih menyeluruh dan komprehensif terkait dengan tata cara penyelenggaraan PON mendatang. Nah, jadi kepada teman-teman izinkan saya membacakan konsep, kesimpulan, dan keputusan rapat kita pada hari ini. Laporan singkat. Kesimpulan keputusan. 1. Komisi 10 DPR RI menimbang permohonan pertimbangan kewarganegaraan RI dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu A. Surat masuk dari Presiden RI dengan nomor R-47-Pres-09-2024 dan R-48-Pres-09-2024 tertanggal 12 September 2024 perihal permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Meis Victor Joseph Hilgers. B. Ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu 1. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. 2. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. 3. Pasal 64 PP Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. 4. Pasal 15 PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI sebagaimana diubah dengan PP Nomor 21 Tahun 2022.
5. Pasal 11 PP nomor 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. 6. Permenkumham nomor 21 tahun 2020 tentang tata cara penyampaian permohonan pewarganegaraan dan penyampaian berita acara sumpah pemberian kewarganegaraan. 7. Permenpora nomor 10 tahun 2023 tentang tata cara pemberian rekomendasi atas usulan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia bagi olahragawan warga negara asing dan tenaga keolahragaan asing. 2. Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan RI atas nama Saudara Eliano Johannes Reinders dan Saudara Mees Victor Joseph Hilgers dengan catatan bahwa penetapan kewarganegaraan RI ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah dan PSSI agar memperhatikan seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI pada rapat kerja hari ini sebagai langkah untuk membangun prestasi olahraga khususnya persepak bolaan nasional. Selanjutnya hasil rapat kerja hari ini akan disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan. 4. Tentang penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut. Sebetulnya ini maksudnya bukan tentang PON Aceh Sumut saja, tapi PON mendatang. Tolong. Ya, jadi sebetulnya penyelenggaraan PON-PON yang lalu juga dari mulai waktu tadi di Kalimantan Timur dan sebagainya, bukan hanya itu ya. Jadi intinya Komisi 10 DPR RI mendorong untuk dilakukannya evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif dalam penyelenggaraan PON mendatang. Ya, oke ya. Alhamdulillah, congratulations to Eliano and Mees. Masih ada di Zoom nggak ya? On the approval of your naturalization. We are thrilled to welcome you as a part of Indonesian football family. With your talent and dedication, we are confident you will make a significant impact on the national team. We look forward to seeing you both contribute to the success and future achievements of Indonesian football. Best of luck and once again, welcome to Indonesia. Wah, Eliano, I got a WhatsApp. Your Indonesian fans have challenged me to present a pantun in English. And I dedicated this pantun to both of you and also Mees. Waduh, susah nih. Aku susah tapi akhirnya aku tadi buatnya rhyme-nya AABB, bukan ABAB. Nggak apa-apa lah, pokoknya mirip-mirip pantun ya. Welcome to Indonesia's football scene. Eliano and Mees chase the dream. With hearts of gold and skills so bright, they boost the team to reach new height. Nah, artinya nih kira-kira gini, selamat datang ke persepak bolaan Indonesia. Eliano dan Mees mengejar asa. Dengan hati emas dan kemampuan gemilang, memperkuat tim untuk prestasi nan cemerlang. Ya, terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah hadir pada raker ini. Sebelum saya tutup raker ini, kami persilahkan kepada Menpora untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Kami tidak mengatakan ini kata akhir ya, tapi kata indah gitu. Kami persilahkan kepada Menpora sebelum saya langsung nanti menutup secara resmi acara raker kita. Silakan. Ya Bu, Bapak Ibu pimpinan Komisi 10, sekali lagi mungkin tidak berpanjang lebar, saya mewakili Kemenpora menyampaikan banyak terima kasih dan juga memang hanya terima kasih yang bisa saya sampaikan hari ini untuk seluruh Komisi 10. Terkhusus ini selain hari ini sudah memproses naturalisasi dan memiliki kepedulian tinggi terkait PON,
Tapi khususnya mungkin kali ini bisa dibilang raker terakhir, Bu. Aduh. Kayaknya untuk periode saat ini. Iya. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 10 yang sudah senantiasa dan berkenan membimbing saya sebagai anak muda dan juga sebagai mungkin kalau di luar ruang rapat sebagai adiknya juga yang alhamdulillah bersama Bapak Ibu pencapaian-pencapaian Kemenpora, alhamdulillah ada kenaikan, khususnya budgetnya juga naik 2025. Ini berkat kerjasama dan juga kepercayaan yang sudah Bapak Ibu berikan. Sekali lagi saya mewakili Kemenpora mengucapkan terima kasih dan semoga kembali bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Menpora dan juga seluruh jajaran Pak Ses, para tenaga ahli dan juga seluruh Pak Hamdan, Mbak Yuni, semuanya ya. Aduh, saya yakin ini bukan pertemuan terakhir untuk kita dan juga kepada PSSI. Kami mengucapkan apresiasi kepada Menpora dan juga PSSI. Mudah-mudahan dengan adanya naturalisasi dua pemain baru ini, Eliano dan juga Meis, kita yakin mereka berdua bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola di Indonesia dan kehadiran mereka akan lebih memperkuat timnas dan meraih lebih banyak prestasi di tingkat global. Dan juga mohon maaf Mas Menteri jika selama 5 tahun ya kami juga melakukan kesalahan dan atas nama Komisi 10 teman-teman kita ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada mitra kita yang terbaik Menpora dan juga PSSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.